Ada di Google Drive. Perkenalkan, nama saya Aska Nabila. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang studi inkompatibilitas dan instabilitas sediaan extemporaneous pulveres vitamin C dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Masjita Makassar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah interaksi obat, Ibu Siti Samaniah, dan teman-teman yang telah berhadir pada hari ini. Sebentar ya, itu APT itu A-nya kecil ya. Kalau A-nya besar. Inkompatibilitas merupakan suatu kejadian obat yang tidak tercampurkan secara fisika maupun kimia dan Paham. Lanjut ke inkompatibilitas fisika. Ya, nanti sebenarnya kamu berikan apa? Fisika sendiri ialah suatu sediaan dapat diamati perubahan sediaan menjadi lembab atau basah dan terjadi perubahan warna. Sedangkan inkompatibilitas kimia dapat diamati dengan terbentuknya endapan. Ya kan? Jadi bahannya kan banyak ini. Kalian gimana supaya kan nggak mungkin kalian besok yang UAS Penelitian yang dilakukan oleh Nur Agraini, Dewi Sasangka pada tahun 2021 menunjukkan bahwa resep dengan kandungan metilprednison dan vitamin C yang resep vitamin C mengalami inkompatibilitas. Pada penelitian Dina Nurnasya pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sediaan racikan mengalami instabilitas obat vitamin C pada resep racikan pasien pediatri. Bentuk sediaan extemporaneous pulveres banyak diresepkan di rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Masjita Makassar. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Masjita di Makassar untuk mempelajari profil inkompatibilitas dan instabilitas sediaan extemporaneous pulveres vitamin C melalui observasi fisik dan analisis kadar. Selanjutnya, metode penelitian. alat jangan dibaca ya. Bahan juga cuma dibutuhkan untuk alat apa? Mulai lihat yang menguji kuantitatif spektrometer, jadi ya. Kemudian lanjut ke Untuk prosedur kerjanya, yang pertama ada pengambilan sampel resep. Pengambilan sampel resep ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak secara purposive sampling dengan mengikuti kriteria inklusif. Purposive sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan. Kemudian yang kedua ada peracikan sampel obat. Resep yang dipilih dari proses pengambilan sampel resep dilakukan peracikan berdasarkan resep oleh asisten apoteker Rumah Sakit Ibu dan Anak. Yang ketiga ada studi inkompatibilitas. Pada studi inkompatibilitas ini menguji yang pertama ada uji organoleptik dan uji kelembapan. Selanjutnya ada analisis data. Data inkompatibilitas sediaan extemporaneous serbu dianalisis dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan kegiatan mulai pengumpulan data sampel, mendapatkan informasi dengan menyajikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dibandingkan dengan pustaka yang ada. Selanjutnya hasil penelitiannya. Berdasarkan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa selama bulan Januari sampai April, apotek Rumah Sakit Ibu dan Anak Masjita Makassar mempunyai daftar resep vitamin C yang sering diresepkan oleh dokter. Pelayanan resep rata-rata mencapai 5-15 resep racikan per hari. Racikan biasanya diresepkan untuk anak-anak usia 2-5 tahun. Adapun jumlah populasi pada bulan Januari sampai April sebanyak 800 resep. Jumlah yang diambil yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi
C ialah 3 kombinasi obat. Peracikan dilakukan di dalam ruangan khusus. Alat yang digunakan yaitu untuk meracik lumpang dan alu. Setelah diracik, sediaan dikemas menggunakan kertas perkamen dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berikut ada tabel. Yang pertama ada tabel profil peresepan berdasarkan lembar resep racikan selama bulan Januari sampai April. Pada kombinasi pertama itu 35, kombinasi kedua itu 23, kombinasi 3 16. Maksudnya jumlah resepnya. Ya. Kemudian untuk tabel kedua, ketiga kombinasi ini sampel sebutnya berwarna kuning dan homogen. Untuk tabel ketiga, diuji pada uji organoleptik ini setelah melakukan pengamatan selama 7 hari, ternyata ketiga kombinasi obat tidak mengalami perubahan warna dan bau. Selanjutnya pada tabel keempat, pada uji kelembapan, setelah melakukan pengamatan selama 7 hari, ternyata ketiga kombinasi ini mengalami kelembapan. Untuk tabel kelima, pada hari ke-7, hari ke-1 langsung lembab ya? Iya kan? Iya kan? ya langsung Kalau perubahan baunya tidak ada. Ganti ini semua. Bau nggak ada. Tidak kelengkapan. Selanjutnya tabel kelima, pada data persentase kelembapan untuk kombinasi obat pertama, 2 dan 3, data persentasenya meningkat setiap harinya. Itu karena vitamin B kompleks dan vitamin C dikombinasikan sehingga bersifat higroskopis. Higroskopis itu merupakan sifat suatu zat untuk menyerap atau mengikat molekul air dari lingkungannya. Contohnya seperti pupuk yang mudah mencair jika diletakkan di tempat terbuka. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelumnya, maka diperoleh obat yang akan dijadikan sampel yaitu obat yang paling sering diresepkan untuk diracik dan dikombinasikan dengan vitamin C, yaitu paracetamol, vitamin B kompleks, chlorpheniramine maleat, dexamethasone, glyceril glycolat, dan ambrosol. Untuk uji organoleptik dilakukan untuk melihat perubahan bau dan warna dari sediaan extemporaneous pulveres selama 7 hari. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Masita, sampel diracik oleh tenaga farmasi menggunakan lumpang dan alu. Setelah diracik, sampel masing-masing obat kemudian dibungkus dan kertas perkamen dibungkus dalam kertas dan dimasukkan ke dalam kertas perkamen, kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Setelah diamati perubahan warna dan bau suatu sampel, profil pemberian dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian untuk uji kelembapannya dilakukan untuk melihat perubahan bentuk dan sediaan extemporaneous pulveres selama 7 hari yang disebabkan oleh kelembapan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Ibu dan Anak Masita Makassar pada periode Januari sampai April 2023, yaitu dari studi pustaka profil inkompatibilitas dan instabilitas sediaan extemporaneous pulveres vitamin C yang dikombinasikan dengan obat chlorpheniramine maleat, vitamin B kompleks, paracetamol, dexamethasone, glycolat, dan ambrosol tidak mengalami inkompatibilitas. Akan tetapi ada beberapa obat yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C yang bersifat higroskopis sehingga dapat mengganggu kestabilan sediaan. Kemudian ditinjau dari hasil pengamatan profil inkompatibilitas dan instabilitas sediaan extemporaneous pulveres vitamin C yang dikombinasikan dengan obat chlorpheniramine maleat, vitamin B kompleks, paracetamol, dexamethasone, dan glycolat, yaitu terjadi perubahan bentuk yang ditandai dengan perubahan serbuk menjadi menggumpal karena peningkatan kadar air dan jumlah kadar vitamin C yang berbeda di setiap serbuk. Cukup sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada di luar. Kan jurnalnya mana nih?
ini puyer ya, bukan pemberian, ya kan? Berarti jangan dikombinasi pemberiannya atau di puyer tapi dipisah, ya kan? Supaya jangan kalau lembab itu kalau mungkin kok 1 hari tidak masalah, kalau 2 hari apa jadinya? Jamur. Bisa jamur, ya kan? Atau datang bakteri atau apa kan bisa menyebabkan penyakit lain. Ada yang ingin ditanyakan dengan si Aska?